pemirsa, Anda kembali menyaksikan High School Forum SMK Anuronia Sulang sebagai sekolah pusat keunggulan berbasis pesantren. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 024 356973 kali. Oke, kita lanjutkan Pak. Ini kenapa sih tadi namanya sekolah pusat keunggulan berbasis pesantren gitu, Pak Ali? Coba. Iya. Terima kasih Mbak Nadia. Sesuai dengan dasar dari sekolahan kami adalah sekolah yang berbasis pesantren karena lahir dari pesantren, dan ini kaitannya dengan program pemerintah. Di awal dulu sekolah kita dari namanya program SMK Rujukan, dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan dilanjutkan oleh program pemerintah berupa SMK Pusat Keunggulan. Kalau dulu namanya COE. Nah, dari kami juga berusaha agar supaya bisa menyamakan dengan sekolah-sekolah yang lain, meskipun sekolahan kami berada di pelosok desa, tapi kami tidak ingin ketinggalan dengan yang lain, karena memang kalau negara kita ingin maju kan memang dari basis pendidikannya juga harus maju. Betul, betul, setuju Pak, setuju. Nah ini kalau siswanya ini Mbak Dinda yang cantik, senyum-senyum aja. Kalau Dinda dulu awalnya tahu sekolah ini dari mana? Dari Bapak. Oh dari Bapak, atau Bapak mungkin alumninya? Belum ya? Belum. Karena 2006 ya, Mas kan masih remaja. Bapaknya kan pasti sudah tidak anaknya yang remaja gitu Pak. Dari Bapak ya tahunnya ya berarti ya. Oke. Terus apa yang membuat kamu tertarik nih untuk bersekolah di sini? Pengennya awalnya sih mondok di sana. Terus nggak taunya ada sekolahnya juga. Ya udah sekolah di sini. Oke, jadi awalnya malah cari di pondoknya dulu Iya. ya. Di pondoknya dulu ternyata ada Sekolahnya. sekolahnya, ada SMK-nya sekalian sekolah gitu. Ini berarti yang sekolah di situ wajib mondok semua atau enggak nih Pak? Oh, enggak wajib. Enggak wajib. Ya, ada yang wajib juga, yang dekat-dekat itu kan biasanya tidak mondok karena radiusnya kan dekat. Berangkat dari rumah. Dari rumah. Dari rumah. Iya, Oke, jadi ya. enggak diwajibkan gitu ya Pak? Nah, ya 60-40 lah. Lebih besar yang Banyak mana yang nih mondok. ininya? Banyak Banyak yang yang mondoknya? mondok, ya. Berarti ini banyak yang dari luar kota gitu ya Pak ya? Iya. Oke, paling jauh nih Pak siswanya dari mana Pak? Oh, dari Kalimantan, dari Oke, Sumatera. ada luar Pulau Jawa ya, Iya, berarti ya? dari Papua itu. Dari iya. Papua juga? Iya. Keren loh teman-teman, berarti dari seluruh Nusantara ya? Iya. Ramai kan, jadi seneng Pak kalau dapat teman dari berbagai Nah, daerah kan tahu. iya, Kalau Begitu boleh juga, nanti ya. tadi saya bawa ke sini. Oh iya bener ya, biar saya juga ikut tahu ya Pak ya. Iya. Nggak Dinda doang, nggak Dinda doang. Ini kan SMK nih Pak berarti ya. Nah ini untuk program keahliannya nih yang ada di SMK Anuronia Sulang ini ada berapa Pak ini Pak? Monggo Pak Ali mungkin? Kalau di program keahlian itu ada 4. Oke. Yang pertama untuk teknik elektronika, terus yang kedua teknik otomotif, yang ketiga DKV, multimedia, dan yang terakhir busana. Berarti ada 4 busana. Ada 4 berarti jurusan. elektronika, otomotif, kemudian DKV multimedia itu multimedia, dan juga busana. busana. Ini saya tertarik yang busana Pak. Iya. Boleh gabung? Oh, boleh. 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 Lah, Karena ini- yang kena program Pusat pusat keunggulannya busana. memang. Oh iya, Iya, benar. Yang di sana. Oke, kenapa yang terpilih busana Pak? Ya, karena pada dasarnya busana itu kan program keahlian yang baru. Kemudian juga di daerah Rembang itu baru ada 1 sekolah yang membuka jurusan busana itu di SMK Negeri 1 Sedan. Itu Rembang bagian timur. Oke, beda berarti jauh ya Pak? Ya jauh. Karena juga akhir-akhir ini itu yang banyak peluang khususnya pekerjaan itu yang banyak juga di busana. Ya, karena kami melihat itu potensi busana di akhir-akhir ini itu kan Tinggi besar gitu ya. baik Makanya dan selalu masif, dibuka. iya. Makanya kita arahkan untuk pengembangan pusat keunggulannya di busana. Di busana. Ini berarti program keahlian busana ini yang paling muda Pak, yang paling baru? Yang paling mudah. Oke, paling muda ya, paling baru. Paling baru. Paling baru. Kalau Dinda ambil di apa nih? Multimedia Kak. Multimedia di kafe itu ya Iya, berarti ya. di Kenapa cafe. nggak busana aja? Saya dong yang seneng. Kenapa nggak Sukanya di komputer. busana? Oh, suka di komputer. Iya, Itu berarti lebih kalau tertarik. multimedia di kafe desain-desain juga Desain, gitu ya? desain. Desain. Suka juga desain? Iya.
Oke, ternyata beda ya, beda kesukaan ya Pak ya. Kalau saya yang suruh masuk ya saya milihnya busana gitu Pak. Kalau Dinda ini multimedia, DKV gitu. Nggak mungkin nih kayak otomotif ya. Otomotif ada yang cewek Pak mungkin? Nggak cowok semua ya Pak Kalau ya? di sana enggak ada. Nggak ada. Cowok semua ya. Ya, tapi Kalau- mungkin yang di lain kalau mungkin yang ada. elektronika pernah ada. Oh pernah ada, Pernah. pernah ada gitu ya, pernah ada. Oke, berarti kebanyakan kalau yang di cewek itu di multimedia Iya, di kafe iya, itu DKV banyak dan juga. busana. Iya banyak. Ada 3 kelas 3 rombel per angkatan. Ya. Banyak ya Pak ya, berarti ya banyak sekali loh ini loh. Nah ini apa nih Pak yang menjadi daya tarik gitu, daya tarik bagi calon siswa baru gitu ya yang ingin mendaftar ke sekolah Bapak ini daya tariknya apa sih Pak? Yang pertama, tidak lepas dari peran dari pengasuh, yaitu power dari seorang kiai, seorang bunyai. Kemudian yang kedua kalinya itu juga pesantren. Yang ketiga kalinya sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian prestasi yang diraih oleh sekolah itu sendiri. Sehingga dari beberapa komponen itu anak-anak tertarik sekolah di kita. Bahkan dulu di Desa Kemadu itu yang ditempati SMK, awal berdiri ya memandang sebelah mata, An-Nuroniyah baru lahir. Tapi sekarang itu mindsetnya berbeda, beralih. Udah berubah ya Pak? Anak Kemadu, kalau tidak sekolah di SMK, rugi kan itu. Iya, mindsetnya sudah berbalik itu. Berarti membangunnya itu ya Pak ya? Iya. Dari awal. Kalau Pak Tarung sendiri bergabungnya dari tahun berapa Pak? Ataukah dari awal 2006 sudah bergabung atau gimana? Dulu saya nyantri di sana. Tahun 90 kita mondok di sana. Mungkin Mbak Nadia belum lahir ya? Belum. Oh, belum. 90 kan ya Pak ya? Belum Bapak. Ya. Masih nggak tahu. Iya, tahun 90 saya mondok di sana, kemudian akan pindah ke Lirboyo. Bapak saya ndak boleh, khidmah aja di Kemadu. Akhirnya buka MI, MTS, kemudian SMK. Kemudian juga diberi amanah untuk mengelola di SMK-nya. Tapi kita basicnya tidak manajerial, kita santri. Iya betul. Tapi insya Allah santri bisa, Bisa, karena ya SMK benar sih bisa. Pak. Malahan jadi poin plusnya tadi salah satu menjadi daya tarik ya Pak ya. Iya. Bahkan tadi Dinda juga awalnya karena mau di Mondok, pondoknya, iya. oh ternyata ada sekolahnya gitu, itu menjadi daya tarik tersendiri juga gitu ya Dinda ya gitu. Kalau untuk tenaga pendidiknya, tenaga pengajarnya sendiri nih jumlahnya berapa dan apakah mendatangkan dari luar juga gitu Pak? Atau gimana? Untuk tenaga pendidiknya, dulu awal-awalnya juga kita rekrut tenaga guru karyawan itu dari luar karena kita pesantren itu belum punya tenaga pendidik khususnya yang pelajaran produktif. Oh benar, Iya. kan tenaga pendidikannya di santri aja di Iya. ngajinya gitu-gitu ya Pak Ya, ya? kalau pelajaran agama, insya Allah kita semuanya Sudah lengkap ya, sudah sudah khatam lengkap. ya, Pak, Insya ya? Allah sudah ada. Tapi yang itu, tapi berjalan dengan waktu untuk alumni-alumni kita yang dari SMK khususnya dari pesantren itu juga kuliah. Kemudian setelah selesai kita tarik lagi kembali ke sekolah. Oke, benar-benar. Berarti alumni situ ya Pak ya, Iya. melanjutkan kuliah kembali lagi ke Iya, situ kembali gitu. Ini lagi. kalau Pak Ali nih juga nih, apakah alumni dari situ dulu Pak gitu, terus bergabung gitu dan bergabungnya tahun berapa? Dan Dinda ini kan untuk tenaga pengajarnya di situ kayak gimana sih, kamu enjoy nggak di situ gitu? Tapi kita akan melanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.